Kiper ini. Delok cito ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sidomulyo 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sidomulyo 1 beserta stafnya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi sosialisasi budaya positif dan berbagi praktek baik komunitas guru belajar SDN Sidomulyo 1 Krian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menunjukkan kita dari jalan kebodohan, kebatilan menuju jalan yang terang benderang, yakni berupa ad-dinul Islam. Perkenankanlah saya Rini Setianirum selaku pemandu acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, materi diseminasi sosialisasi budaya positif dan berbagi praktek baik. Yang keempat, doa serta penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan, yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 1. Kami persilakan Ibu Anis Lajiatin Auliasmud, SPDSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN Sidomulyo 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang berupa dinul Islam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di acara diseminasi sosialisasi budaya positif dan berbagi praktek baik komunitas guru belajar SDN Sidomulyo 1 Krian, saya mengucapkan ribu terima kasih karena Bapak Ibu telah menyediakan waktu di sela-sela selesai mengajar dan melaksanakan tugas, memenuhi undangan Pak Riza, karena beliaulah sebagai guru penggerak dan salah satu tugas yang harus dilaksanakan. Semoga dengan program ini sekolah kita akan lebih maju lagi, lebih giat lagi, terutama anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya, dan terutama juga Pak Riza. Semoga kegiatan ini nanti bisa ditularkan ke Bapak Ibu semuanya, dan tentunya program
kerja atau kegiatan budaya positif ini nanti bisa memberikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya dan menciptakan karakter yang bisa dihandalkan untuk peserta didik semuanya. Sesuai dengan moto guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan, semoga dengan itu nanti juga Pak Riza bisa memberikan aura positif kepada teman-teman, juga kepada sekolah kita untuk bisa lebih maju lagi dan bisa dilihat oleh lingkungan di sekitar kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anis Lajiatin Aulia Smud SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu materi diseminasi sosialisasi budaya positif dan berbagi praktek baik di SD Negeri Sidomulyo 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Risa Musolli. Kepadanya disilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rini yang telah menjadi acara. Tapi mohon maaf, nama saya bukan Ahmad. Iya, maaf. Riza Musolli Ahmad. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD 91. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Anis Lajiatin selaku Kepala Sekolah SD 91, rekan-rekan guru di SDN Mulyo 1 yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama di komunitas praktisi SDN Mulyo 1 yang siang-siang ya. Saya ucapkan sangat terima kasih sekali bisa hadir menyempatkan waktu untuk saya bisa menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif. Langsung saja nggih Bapak Ibu, supaya agak semangat Pak Riza, saya minta senyumnya dulu. Nah, senyumnya pakai 2 jari. Nah, smile. Oke. Smile. Dadah dulu ke kamera, dadah. 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 Ya, santai saja ya Bapak Serang Ibu. ya. Ini kita akan belajar tentang bagaimana budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah. Juga ada sedikit perubahan, paradigma perubahan yang mungkin sudah selama ini dianggap wajar, lumrah, tapi kalau kita tinjau lagi ternyata masih ada banyak yang perlu kita perbaiki. Kita langsung masuk ke materi hari ini tentang ini saya Riza Musolli Ahmad, CGP 7A7 Jatim, kelas 122 Kabupaten Sidoarjo, guru PJOK SDN Mulyo 1 Krian, dengan fasilitatornya adalah Bapak Wahyu Jatmiko, beliau adalah kepala sekolah di SMA Kediri, kemudian sama pengajar prakteknya Bapak Budi Wijaya di SD Taman. Oke, lanjut langsung kita. Sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan sedikit tentang keterkaitan antar materi dulu. Bahwasanya saya di sini sudah belajar di pendidikan calon guru penggerak sekitar 2 bulan. Di sini saya sudah menyelesaikan ada 4 modul. Baru 1 modul cuma dibagi 4. Ini modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang peran guru penggerak, modul 3 tentang visi guru penggerak, dan modul yang terakhir adalah budaya positif, modul 1.4. Dan ini masih ada 4 modul lagi yang kemungkinan selesai baru tengah semester tahun ini. Ya. Nah, untuk modul 1.1 yang dulu sempat kita belajar lewat daring ya, lewat komunitas praktisi kita di grup WA tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama yang kita garis bawahi adalah pendidikan adalah menuntun, gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita belajar pendidikan itu maksa, harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Kalau kita kembali lagi kepada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara,
Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini terus kemudian pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Nah, hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat tentang analogi petani dengan pendidik? Kok bisa dianalogikan sama oleh Ki Hajar Dewantoro? Ada punya pendapat? Sama-sama menanamkan hal yang baik, kata Pak Uda. Sama-sama menanamkan untuk tumbuhnya untuk kita tua itu seperti apa, itulah hasilnya. Sama-sama kita tanamkan dan kita harapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu nggih. Ada lagi? Nggih, Bu Ika? Bisa menuntun tumbuhnya, jadi bisa hanya memberikan materi, tapi nanti untuk keberhasilan atau hasilnya itu banyak faktor yang mempengaruhi anak. Oh ya, bagus sekali Bu Ika ya. Jadi yang bisa dikatakan sama ya antara guru dengan petani itu hanya sama-sama bisa menuntun tumbuh kembang. Kalau diibaratkan anak itu sebagai benih, jadi petani itu ya yang penting menyiapkan lingkungannya, menyiapkan pupuknya, menjaganya. Ya, yang pasti harus menanamnya juga. Dan memastikan sampai besok sampai besar itu bisa dipanen, katanya Bu Rurun tadi. Ya betul, memang kalau kita sebagai pendidik juga seperti itu. Kita harus memastikan dulu lingkungan sekolah kita, lingkungan yang cocok sesuai untuk anak-anak supaya bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Kalau lingkungannya saja kita biarkan banyak tumbuhnya, misalkan rumput, nggak kita ambili, maka terus terang nggak akan bisa tumbuh maksimal padi tersebut. Sama di dunia pendidikan juga seperti itu. Nanti anak-anak nggak akan bisa tumbuh maksimal. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Ya, pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, ini sudah biasa ya kita dengar ya Bapak Ibu untuk pendidikan yang menghamba pada murid. Ini cuman kata-katanya menghamba, Pak. Kok menghambakan pada Tuhan ya, kok menghamba kok pada murid. Nah, yang dimaksud gini, gimana Bapak Ibu? Ada pendapatnya? Anak berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kita mendidik sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh anak. Jadi kata menghamba mungkin di situ Pak, kata yang lainnya. Betul sekali Bu Rurun ya, menghamba itu memang intinya itu harus pendidikan berpusat pada peserta didik. Nah, intinya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh egois untuk memaksakan kehendak seorang guru kepada siswa, pada murid. Kalau murid itu belum waktunya bisa, ya jangan dipaksakan bisa. Kalau kemampuan murid itu cuma sebatas separuh, kita nggak akan bisa memasukinya dengan penuh. Nah, itu maksudnya dalam menghamba pada murid itu juga kita harus memperhatikan betul-betul siswa kita itu kebutuhannya seperti apa. Jangan sampai siswa itu belum saatnya tapi sudah kita masuki semuanya. Atau anak itu kita paksa sedemikian rupa sehingga sampai mengikuti keinginan guru, bukan keinginan siswa. Nah, ini kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ya, tadi yang sudah dipaparkan Bu Ika, suatu perumpamaan yang sesuai dengan KAD bahwa pendidik layaknya petani. Tugas utamanya adalah menyiapkan tanah, menanam benih, merawat benih, memberi pupuk, dan menjaga lingkungan sekitar supaya dapat tumbuh dengan optimal. Begitu juga dengan peran guru penggerak, menyiapkan lingkungan belajar yang sehat, yang ramah, berbudaya positif, dan mengharapkan disiplin positif, menerapkan disiplin positif sehingga anak dapat tumbuh dengan baik dan meraih keselamatan dan kebahagiaan. Sampai sini ada nggak yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Monggo, kalau ada enggak apa-apa kita santai aja diskusi bentar masalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Mungkin ada yang mengganjal atau gimana Pak? Gimana Pak? Hasilnya kita kan setiap hari mengajar nggih. Jadi ngapunten Bapak Ibu nggih, saya sampaikan saya bukan menggurui di sini. Kita sifatnya berdiskusi karena saya yakin Bapak Ibu pengalamannya lebih banyak daripada saya. Jadi mungkin yang sudah berpengalaman, Pak, saya itu pengen gini enggak apa-apa. Kita nanti berdiskusi sama-sama. Lanjut nggih. Oke. Nah, sebagaimana pemikiran KAD bahwa tugas guru adalah menebalkan laku baik pada anak dengan menciptakan budaya positif dan menerapkan disiplin positif di sekolah. Nanti akan kita pelajari apa itu tentang disiplin positif di sekolah.
Kemudian tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini khususnya bagi saya sendiri. Nah, nilai guru penggerak itu yang pasti berpihak pada murid, terus bersikap kolaboratif dengan anak, walaupun dengan anak-anak, dengan para guru, dengan lingkungan sekitar, inovatif, mandiri, dan reflektif. Kemudian untuk perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Tentu saja kita sebagai guru menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi coach bagi guru lain, jadi kita bisa memberikan bantuan apabila kita lebih tahu atau lebih bisa memberikan bantuan pada teman-teman kita. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Nah, salah satu tugas saya di sini adalah menggerakkan komunitas praktisi seperti yang ada sekarang ini. Kita lanjut. Nah, peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini bukannya peran saya saja nggih Bapak Ibu, karena peran guru penggerak itu sangat terbatas. Nanti bisa lebih maksimal apabila didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah. Nah, dengan dilandasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan memaksimalkan peran dan nilai guru penggerak untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat lingkungan belajar yang berbudaya positif dan menerapkan disiplin positif sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Nah, nanti akhirnya adalah muaranya adalah kita membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu yang 6 nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian Tuhan Yang Maha Esa ya, kemudian bernalar kritis, inovatif, mandiri, berkebinaan global, gotong royong. Kita lanjutkan. Nah, visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini kita punya visi yang besar Bapak Ibu, terutama di dalam sekolah. Guru penggerak nantinya diharapkan bisa menjadi perubahan, gerakan perubahan awal yang dari kecil dari sekolah nanti bisa menularkan kepada guru, pada stakeholder yang ada di sekolah. Ya, yang pelajari ini adalah cara perubahannya dengan bagja. Visi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, visi guru penggerak selaras dengan penerapan budaya positif, yaitu melakukan perubahan yang menggunakan kekuatan sisi positif diri atau disebut dengan inquiry apresiatif. Visi guru penggerak adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Nilai-nilai kebajikan itu terdapat pada profil pelajar Pancasila yang memuat 6 elemen. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini kita masuk ke budaya positif. Tujuannya adalah mengimplementasikan atau menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas maupun di sekolahan. Nah, menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep ini modul budaya positif, nanti saya akan membagikan pengalaman saya menerapkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Jadi, sebelum Bapak Ibu praktek, saya sudah mencoba menerapkan dulu. Seperti apa? Nah, ini nanti ada yang pertama tentang banyak Bapak Ibu untuk materi budaya positif saya sampai materinya banyak modulnya. Ya, dia lumayan. Ini kalau disingkat jadi 6 ini. Perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nanti kita pelan-pelan akan coba membahasnya pelan-pelan. Nah, perubahan paradigma. Di sini saya punya sedikit permainan, bukan permainan, cuma praktek sedikit. Bagaimana perubahan paradigma nanti kita terapkan atau kita coba implementasikan. Saya punya kertas, saya bagikan satu-satu. Monggo ke Bapak Ibu guru semua di share. Nggak apa-apa, tolong Bapak Ibu tulis satu kata yang menurut Bapak Ibu berharga. Tulis satu kata yang menurut Bapak Ibu berharga. Satu kata. Nah, satu kata yang menurut Bapak Ibu berharga. Kurang? Sudah. Oke, kalau sudah dilipat. Dilipat begini ya. Ya, sudah dilipat. Kalau sudah dilipat, sekarang
digenggam kertasnya itu, dimasukkan dalam genggaman Bapak Ibu semua. Kan sesuatu yang berharga kan ya. Kalau berharga kan pasti digenggam nggih. Nggih apa mboten? Ya apa tidak? Nah, digenggam dengan sekarang berpasangan. Bu Rini sama Bu Leli, Bu Lia sama Bu Rurun, Bu Mur sama Bu Ika, Pak Uda sama Pak Ba. Nah, sekarang coba salah satu dari pasangan merayu untuk memberikan kertasnya. Atau bebas, boleh dipaksa, boleh dirayu. Nah, ya ini gini. Kata kuncinya adalah kata kuncinya jenengan punya sesuatu yang berharga di tangan. Nah, mau nggak kamu dirayu atau diambil oleh pasanganmu, gitu loh maksudnya. Coba kamu praktekkan jenengan, jangan praktek dulu, Bu. Karakter loh ya. Tatap mata saya. Nah, coba digenggam Bu Mur, digenggam. Nah, Bu Ika digenggam. Sekarang Bu Mur minta punyanya Bu Ika. Oleh enggak? Oleh. Nah, sekarang Bu Ika minta punya Bu Mur. Oke ya. Nah, coba sekarang dibuka ya, dibuka sudah yang sudah dapat dibaca, boleh dibaca yang sudah dapat. Apa Bu Ika? Sopan santun. Kalau Bu Ika apa? Umur. Oh, enggak dia. Oke. Jadi ini nggih Bapak Ibu, bahwasanya perubahan paradigma ini adalah tentang pemahaman kita selama ini, bahwasanya selama ini kita mungkin menganggap sebuah ilusi ya, kita bisa menguasai orang lain atau kita bisa mengontrol orang lain. Itu hanya sebuah ilusi. Yang sebetulnya adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini dengan prakteknya tadi dengan menggenggam sebuah kertas. Sebenarnya yang mengontrol kertas ini adalah jenengan sendiri. Misalkan tadi Bu Mur minta Bu Ika, kan nggak dikasih. Memang kontrolnya dari Bu Ika. Nah, Bu Ika minta Bu Mur, dikasihkan Bu Mur. Nah, memang kontrolnya dari Bu Mur, mau ngasih nggih Bu Mur nggih. Nah, mau ngasih mau enggak, itu kan tergantung siapa? Diri kita sendiri. Nah, itu yang kita mau betulkan di sini untuk paradigma perubahannya. Nah, kita bisa mengontrol orang lain adalah hanya sebuah ilusi. Pada dasarnya kontrol tertinggi manusia ada pada dirinya sendiri. Nah, ini Pak Uda yang lebih paham tentang hipnoterapi ini. Walaupun Pak Uda ngasih hipnoterapi, kalau ya orangnya enggak mau ya enggak akan bisa. Pak Uda gitu. Kecuali kalau orangnya mau, Pak Uda gitu. Pak, saya mau hipnoterapi, bisa. Tapi kalau enggak mau, walaupun dikejar kayak apa enggak akan bisa. Pak Uda gitu, betul ya? Tidak akan maksimal. Nah, itu memang teori kontrol yang sebenarnya adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser memaknai kontrol adalah gini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak melakukannya, tidak mau melakukannya. Misalkan anak-anak disuruh ngerjakan PR di rumah. Kita kan bisa ngomong ya, tidak bisa maksa mereka nggih. Nah, di rumah minta dikerjakan atau tidak, besok ke sekolah, datang ke sekolah, dikerjakan apa enggak kan kita enggak bisa ngontrol. Itu adalah hak dari murid itu sendiri. Kalau ngerjakan ya, alhamdulillah berarti anaknya baik. Ya, kalau nggak mengerjakan berarti memang kontrolnya dari mereka, kita enggak bisa buat apa-apa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini juga tidak bisa nggih Bapak Ibu. Biasanya pertama kita merayu murid, ayo gimana, ayo gini, ayo gini. Kalau nggak bisa, nggak mau, kita paksa, ayo cepet, kalau nggak mau ini. Biasanya kan gitu nggih. Itu kalau saya, kalau Bapak Ibu mungkin enggak ya. Kalau saya dulu merayu dulu, ayo anak-anak, ayo lari dulu yang santai lari. Kalau loh kok jalan, ayo lari, cepet lari. Kalau anak enggak mau ya tidak mau. Capek Pak, enggak bisa Pak, kan gitu. Nah, memang betul berarti ini memang teorinya Dr. William Glasser bahwasanya kontrol itu yang tertinggi pada diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam kita memahami pembelajaran atau memahami dunia pendidikan, kita yang banyak dipakai adalah
ini paradigma stimulus dan respon. Kita jarang menggunakan teori kontrol. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi memang waktu kuliah memang kita kan belajarnya sama Thorndike, sama Skinner, sama teori kontrolnya yang orang-orang luar negeri itu ya. Kita tidak pernah atau jarang kita berbicara tentang teori kontrol dan apa yang bisa diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya sebenarnya yang paling efektif itu kita menggunakan teori kontrol, bukan menggunakan stimulus respon. Nah, kita lihat satu-satu nggih. Realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus respon, karena kita menganggap lingkungan itu sama. Tapi ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan anak satu sama lain berbeda, tidak bisa kita samakan. Ada yang dari rumahnya sudah kenyang, ada di rumahnya masih perut kosong, itu berbeda. Ada yang di rumahnya belajar, ada yang di rumahnya belum belajar, itu berbeda. Tidak bisa kita samakan ketika berada di dalam kelas. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kita tidak bisa melaksanakan gambaran orang itu harus sama seperti pandangan kita. Pandangan orang berbeda-beda. Seperti saja kalau kita suruh melihat meraba sebuah gajah gitu misalnya. Ada. Kita kan nggak bisa maksa orang yang megang kaki sama megang belalai atau megang kuping kan pasti berbeda. Nah, semua orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan persepsi pandangan itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami kalau teori kontrol, bukan memaksa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan sesuatu itu tujuannya bermacam-macam, ada banyak motifnya. Jadi kalau anak berbuat salah itu bukan sebuah kesalahan, tapi itu ada maksud dari apa yang diperbuat itu. Nah, tugas guru bukan hanya menyalahkan, tapi kita cari tahu apa sih yang menyebabkan itu, apa sih tujuannya mereka melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, seperti yang jangan praktekkan tadi, menggenggam kertas. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun kita sebagai guru memaksa murid mengerjakan, tapi kalau muridnya tidak mau, ya wis, mau gimana lagi? Nggak bisa kita berbuat banyak. Nah, yang bisa kita lakukan adalah nanti ada caranya, bagaimana caranya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tadi ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang betul kita jangan memaksa, tapi berkolaborasi dengan mereka, membuat kesepakatan baru yang bisa membuat keadaan jauh lebih baik. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon itu menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu berpikirnya menang-menang. Nggak ada yang kalah, semuanya menang. Win-win solution. Kita sebagai guru juga menang, murid juga menang karena solusinya benar. Oke. Kemudian apa itu disiplin? Nah, Bapak Ibu, disiplin mungkin apa? Mungkin bisa menyampaikan pendapat. Apa itu disiplin? Bu Rini, apa disiplin? Mematuhi aturan yang ditetapkan. Mematuhi aturan yang ditetapkan. Kemudian, Bu Lia? Sama, mematuhi aturan. Terus, Bu Ika, apa Bu Ika? Disiplin? Nah, perilaku yang sesuai dengan tata tertib. Nah, memang selama ini disiplin itu sangat identik dengan patuh terhadap peraturan. Saya juga seperti itu. Sebelum belajar ini juga orang disiplin itu adalah orang yang patuh pada peraturan. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu, kalau orang yang disiplin itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu belajar hasilnya artinya. Jadi orang disiplin adalah orang yang belajar sebenarnya. Nah, ini nih. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali. Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Nah, teman-teman tadi merumuskan bahwasanya disiplin adalah patuh terhadap peraturan sekolah. Coba kita lihat ya. Nah, disiplin positif yang dimaksud di sini adalah suatu cara kita untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang berasal dari diri yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya adalah disiplin itu sumbernya dari dalam. Kita nggak bisa disiplin sumbernya dari peraturan-peraturan atau tata tertib. Sebenarnya yang paling betul itu adalah dengan cara
mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai untuk disiplin itu. Nah, untuk itu masih belajar disiplin. Jadi Bapak Ibu, untuk disiplin yang patuh pada peraturan itu memang betul. Tapi perlu kita perbaiki lagi untuk kedepannya, bahwasannya disiplin yang kita bangun besok adalah disiplin yang anak-anak mau atau bisa menguasai atau mengontrol dirinya sendiri untuk memiliki tindakan yang berasal dari diri yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini Ki Hajar Dewantoro juga sudah mengatakan bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bapak Ibu, motivasi internal itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari motivasi eksternal atau dari motivasi orang lain atau dari mana-mana, tapi dari dalam diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti tadi ya. Nah, nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu ada pada masing-masing individu. Tapi kita di sini bisa menciptakannya, Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau tanya, menurut jenengan nilai-nilai itu apa sih? Nilai-nilai. Tolak ukur. Apalagi? Pencapaian. Apalagi? Tolak ukur, pencapaian. Hasil prestasi. Yang dimaksud nilai-nilai di sini adalah sesuatu yang kita hargai, gitu, Bapak Ibu. Jadi, misalkan gini aja, sebuah cerita sederhana. Seorang anak yang dididik di lingkungan keluarga yang keras, misalkan orang tuanya sering bertengkar atau misalkan sering bermain kartu atau sering berjudi, itu akan menganggap seperti itu nilai-nilai yang biasa. Maksudnya sudah, nilai seperti itu tidak akan dijauhi, malah akan didekati. Itulah nilai-nilai yang ditanamkan. Seorang itu akan mengambil sesuatu yang ketika berada di komunitas tersebut. Nah, misalkan anak dimasukkan ke pesantren, ketika pesantren itu nilainya adalah keagamaan, maka nilai yang diambil juga adalah nilai keagamaan. Ketika seseorang ditempatkan di kandang macan, di situ adalah bertahan hidup, nilai utamanya. Mereka juga mengambil itu, bagaimana cara survei bertahan hidup. Nah, nilai-nilai itu dibentuk dari lingkungan kita, di mana kita berada, di mana kita tumbuh. Itulah nilai-nilai. Ketika kita dibesarkan di sekitaran orang-orang petinju ya, nilai yang dihargai adalah jadi juara. Saya akan jadi juara. Itu yang nilai yang diambil. Tapi kalau dibesarkan di keluarga yang di atas gunung, tenang, damai, nilai yang diambil juga akan nilai-nilai ketenangan, kedamaian. Nah, itulah nilai-nilai adalah sesuatu yang kita hargai yang berada di suatu komunitas. Untuk itu kalau di sekolah, tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai-nilai tersebut bisa diadopsi oleh anak menjadi nilai yang dia miliki. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, contoh nilai-nilai yang sesuai dengan proses Pancasila ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini tadi nilai adalah profil pelajar Pancasila. Lanjut, agak cepat. Kita soalnya waktunya sudah lumayan, setengah jam. Materi masih banyak. Nah, ada motivasi, Bapak Ibu. Motivasi manusia itu ada 3. Kalau menurut Dr. Ahmad Diana Gosen ini. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara 3 nilai ini, Bapak Ibu, atau 3 motivasi perilaku manusia ini, 2 ini adalah nilai-nilai yang berasal dari orang lain, dari luar, faktor eksternal. Dan motivasi perilaku manusia yang berasal dari diri sendiri adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini teori motivasi ini. Sama kan tadi, motivasi untuk melakukan sesuatu menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang perlu kita tekankan pada anak-anak adalah nilai yang nomor 3 ini.
untuk untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka punya nilai dan mereka menghargai nilai tersebut dan akan melaksanakan nilai tersebut dengan menghargai diri sendiri. Misalkan anak tidak membuang sampah sembarangan, itu bukan karena saya teriak-teriak, jangan buang sampah sembarangan, enggak. Tapi karena mereka sudah punya nilai, kalau buang sampah untuk menjaga kebersihan, menjaga keindahan, menjaga kesehatan harus dibuang di tempat sampah. Itulah yang kita harapkan. Jadi anak-anak bisa bergerak atau bisa bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai, menghargai dirinya sendiri. Nah, sama ini. Nah, tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid itu, oke, Bapak Ibu. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ada suatu efek yang negatif ya Bapak Ibu mungkin yang perlu saya sampaikan tentang pemberian reward yang berlebihan pada anak-anak. Nah, itu nanti menyebabkan anak-anak menjadi ketagihan. Jadi ketika tidak benar-benar reward, mereka mencari sesuatu tersebut, kayak apa-apa, nggak dapat apa-apa aja. Nanti dia tidak punya motivasi dari diri, tidak dapat punya motivasi internal. Nah, itu yang perlu kita review kembali. Jadi reward boleh, tapi kita jangan terlalu sering memberikan reward. Dan bedanya reward dengan reward dan punishment hukuman, nanti kita lihat ke materi berikutnya aja. Nah ini, hukuman atau konsekuensi. Nah Bapak Ibu, kalau ini kan banyak, mau saya sederhanakan saja. Bedanya hukuman dengan konsekuensi apa? Monggo, tidak apa-apa, bebas saja. Hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman Ya. itu mungkin bagi anak yang merasakan Ya. itu menjadi suatu beban. Satu beban. Kalau konsekuensi itu menjadi misalnya bisa menjadi kesepakatan bersama yang harus kita lakukan. Ya, menjadi tanggung jawab. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, betul saya akan Bu Rurun, bahwasanya hukuman itu memberatkan anak. Jadi bertumpu pada anak dengan kesalahannya, tapi tidak melihat kesalahannya apa, hukumannya apa, tidak nyambung. Tapi kalau konsekuensi itu menyelesaikan apa yang belum terselesaikan, atau menyelesaikan apa yang semestinya harus menjadi tanggung jawabnya. Misalkan gini, saya ngajar olahraga Bapak Ibu, ada terlambat satu anak, saya suruh lari keliling lapangan. Itu hukuman apa konsekuensi? Kita lihat kesepakatannya dulu. Gimana? Kita disepakati misalnya kalau ini contoh saya di kelas saja. Ya. Misalnya anak-anak yang kelas 5. Saya kurung suaranya. Gimana Bu Rurun? Ya. Ini saya ambil contoh di kelas saya saja Pak ya. Mungkin waktu pertama masuk di kelas 5 kita bentuk kesepakatan apa yang tidak kalian sukai di situ, apa yang membuat anak-anak tidak nyaman di situ, saya beri selembar kertas, utarakan semua. Setelah itu kita rundingkan. Jika ini terjadi hal yang seperti ini, apa konsekuensi yang akan dilakukan anak-anak. Jadi itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi misalnya seperti Pak Risa tadi, misalnya memberi anak yang terlambat disuruh lari. Ya. Jika itu disepakati sama kelas itu ketika Ya. Bapak ajar, mungkin itu menjadi konsekuensi. Ya, konsekuensi, tapi betul. jika itu tidak ada kesepakatan dengan anak-anak mengenai hal disuruh lari itu tadi, maka itu akan menjadi hukuman jika Pak Risa sendiri yang menentukan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Rurun. Istimewa, sudah tahu materinya Bu Rurun ini. Ya, betul sekali ya Bu Rurun. Untuk konsekuensi itu lebih diawali dengan adanya kesepakatan. Jadi kalau kita punya kesepakatan dengan anak-anak, kalau kayak gini nanti, gini anak-anak ya, kita sepakat, konsekuensinya ini. Jadi kita bukan bilang hukuman. Kalau hukuman itu anaknya salahnya misalkan nggak mengerjakan PR, hukumannya lari lapangan, itu hukuman. Kalau nggak mengerjakan PR, konsekuensinya ya harus kerjakan sekarang dengan nilainya yang mungkin nggak bisa sama dengan teman-temannya yang mengerjakan di rumah. Nah, betul sekali karena Bu Rurun,
kalau kita sudah membuat kesepakatan seperti itu, anak-anak melanggar, jadi itu konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau hukuman itu sepihak, kita menentukan sepihak, tidak adanya kolaborasi dengan murid. Kalau kita sudah membuat kesepakatan, konsekuensinya juga sudah disepakati, itu kan kolaborasi. Anak sudah tahu, oh nanti kalau kayak saya gini, konsekuensinya ini. Kalau yang gini, konsekuensinya ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, seperti ini salah satu. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi kita lihat konteksnya, kita lihat masalahnya. Misalkan, kembali lagi, kalau nggak ngerjakan PR, disuruh lari lapangan. Itu tidak relevan, tidak ada hubungannya ya. Tapi kalau olahraga, karena anak-anak sudah lari-lari, dia baru datang, maka untuk hukumannya misalkan konsekuensinya lari lapangan itu masih relevan. Kita lanjut ya Ibu. Nah ini udah. Nah ini loh, coba ini ditebak ya Bu. Nomor 1 apa Bu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Yang lain? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Karena tidak ada hubungan sama sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk usaha 5 kali karena menggunakan masker tidak mau sekolah. Apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman Bu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi, Pak. Kalau pembelajaran PJOK. Kita coba lihat, tak geser dikit kuncinya jawabannya. Duh, kok hilang? Sorry. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah betul ya, nggih. Tadi banyak yang hukuman, nggih. Langsung aja nggih Bapak Ibu. Sudah betul semua kok. Jauh. Nah, ini. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan sama-sama cara untuk mengontrol seseorang. Namun dapat menghancurkan motivasi diri seseorang. Itu karena motivasi yang muncul dari kedua cara tersebut adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Kemudian kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah kita pentingnya mengetahui kebutuhan dasar manusia itu yang menjadi motivasi mereka melakukan sebuah tindakan. Ada 5. Apa aja Bapak Ibu? Yang pertama apa? Yang pertama ini adalah yang paling utama. Oh, bukan udah. Oh, betul bururun. Yang pertama bertahan hidup dulu. Kita nggak bisa senang-senang kalau nggak bisa hidup. Nah, saya mau tanya, antara makan dan minum dulu mana kebutuhannya? Oke, minum, betul. Tapi kalau kenapa kita makan dulu baru minum ya? Oke, bertahan hidup Pak, itu adalah kebutuhan utama manusia. Kemudian baru nanti kita masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian masuk ke kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Sebenarnya kalau saya punya teori, bukan di teori saya, kalau menurut Abraham Maslow, ya Maslow itu yang, maksudnya yang peneliti di luar itu, itu punya 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama betul bertahan hidup. Yang kedua itu untuk rasa keamanan dan keselamatan. Yang ketiga cinta kasih sama. Yang keempat itu untuk penghargaan. Dan yang kelima adalah untuk aktualisasi diri. Sama sebenarnya, cuman ini lebih simpel. Ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya anak-anak kita
hubungkan kebutuhan dasarnya ketika melakukan suatu kegiatan atau melakukan sebuah kesalahan. Jadi kebutuhan dasarnya apa? Kita lihat, kesalahannya apa? Kita lihat, nanti kita hubungkan. Oh, ternyata kamu misalkan belum sarapan, makanya kok ngantuk aja di kelas. Ditanyai, kenapa kamu kok malas? Saya belum sarapan, Bu. Oh, ternyata memang kebutuhan yang pertama belum terpenuhi. Ya. Jadi kita bisa, oh ternyata tahu sebabnya, bukan kamu tidur aja, wes, keluar kana, lari lapangan. Nggak gitu, Ge. Nah, biasanya ada Bu Lia, anak-anaknya suka ini. Nah, saya terima ini kalau di rumahnya enggak terpenuhi, di sekolah biasanya cari perhatian, Bu. Entah ke guru yang perempuan, guru yang laki, mesti ono cari perhatian. Ini biasanya kurang kasih sayang. Terus yang ketiga adalah tentang penguasaan. Nah, biasanya kalau penguasaan ini anak-anak kalau di sekolah suka ngatur temannya. Ngatur temannya ini penguasaannya dia tidak terpenuhi di rumah. Dia nggak punya kuasa apa-apa sehingga di sekolah dilampiaskan biasanya. Kebebasan ini biasanya anak-anak yang ingin banyak pilihan, pengen punya banyak pilihan. Jadi dia ingin jadi anak-anak yang bebas ini. Banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain. Nah, senang mencoba hal baru menarik. Nah, ini kesenangan Pak Uda. Kebutuhan untuk merasa senang. Ini semua ini merasa ini ya. Kebutuhan merasa senang ini. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berprestasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, kita harus teliti ya Bapak Ibu. Kalau anak kok nggak mau ya kerjaan ini. Tapi kalau ini kok senang, berarti dia kebutuhannya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kita lanjutkan. Posisi kontrol. Nah, ini Bu penting ya, posisi kontrol bagi seorang guru harus paham tentang teori ini. Menurut Dr. William Glasser dan Gosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua dalam melakukan posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu coba diresapi lagi. Saya kemarin sebagai apa ya kalau di kelas ya? Saya jadi penghukum atau jadi rasa bersalah atau jadi teman, pemantau atau manajer? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang terbaik di antara kelima ini? Manajer. Apa Bu Ika? Teman. Bu Yani teman. Apa Bu Ika? Pakai apa? Pembuat rasa bersalah. Bisa jadi posisi menurut saya sih Pak. Jadi kan ada 2 posisi bisa jadi guru kan kita juga jadi manajer, temannya. Iya, memang ini adalah 5 posisi kontrol. Tapi nanti kita harus punya satu yang bisa kita buat dominan kita. Kita bisa misalkan sebagai teman, kita teman. Tapi waktu-waktu bisa jadi penghukum, bisa rasa bersalah. Tapi kita punya pattern kita, aslinya modelku kok piye sih? Gaya aku seperti apa? Gaya teman apa? Gaya manajer apa? Gaya pemantau? Kalau di situ kita ambil 2 peran. Loh, ini perannya semua jenengan, Bu. Ini peran jenengan semua. Kita setiap hari melakukan ini. Kadang teman, kadang rasa bersalah. Misalnya lebih dari 1. Ya silakan, itu pilihannya Bapak Ibu sendiri. Ya, nanti kita pelajari. Oke, kita coba lihat satu persatu 5 posisi kontrol. Nah, yang terbaik adalah yang manajer Bapak Ibu. Yang terbaik. Kenapa manajer? Nanti kita lihat. Kenapa manajer? Nah, penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini biasanya saya, Bu. Kalau saya gini, awas kamu nih, Kak. Kamu saja salah ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini mungkin bukan Bapak Ibu, mungkin saya ini yang penghukum ini. Perlu diperbaiki. Saya ketika mengetahui, ya Allah aku, kok biasanya ngono ya aku. Nah, ini perlu berubah. Penghukum ini yang paling jelek ya, karena paling bawah. Harus naik lagi levelnya. Level kedua itu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Oke. Tapi
Nah, ini modelnya Pak Uda ini misalnya. Ngomong santai tapi nyelekit ngomong. Ini Pak Uda. Saya sangat kecewa dengan kamu. Pak Uda kan modelnya kan ngono ya. Kamu. Berapa kali waktu mereka kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu bang begini. Di situasi ini murid melayang diri buruk tentang dirinya mereka. Murid tidak berharga, tidak mengecewakan orang-orang yang sayangnya. Nah, ini sangat berbahaya. Ini nanti. Ya, tapi biasanya kalau memang dari segi yang belajar, ketika seseorang merasa bersalah, selakinya kita tidak membuli dia, dan kita buat dia tersentuh. Setelah itu, di akhir kita perlu berbuat banyak kepada dia. Setelah itu dia Mikir. Sekarang nggak udah mikir. Gimana Pak Uda? Nah, biar bisa berbagi dengan teman-teman. Kalau saya memang memilih teori ini mungkin dengan rasa bersalah itu, dengan tanda kutip rasa bersalah ini kita tidak membuat rasa bulian kepada dia, tapi dengan tujuan kita sentuh dengan kedekatan. Dengan kedekatan ini akan membuat dia termotivasi atau menjadikan saya selaku orang yang mungkin dia lihat untuk perubahan pada dirinya. Setelah itu kita tidak perlu berbuat banyak karena dia mengetahui apa yang di konsekuensinya kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Oke, tepuk tangan dulu Pak Uda. Iya Pak Uda, betul ya. Memang membalas bersalah itu seperti itu ya. Harusnya nanti Pak Uda bisa naik level lagi. Maksudnya yang jenengan sampaikan itu bukan yang pernah bersalah, tapi ada yang paling bawah tadi nanti. Jadi ketika anak bersalah itu memang harus kita buat mereka bersalah, tapi jangan sampai merasa ini. Jangan sampai mereka sampai ini. Nah, penilaian dirinya yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga, ya. Sampai hilang, aku los, nggak punya, walaupun kita nggak ngomong keras, tapi ngomong kita pelan-pelan. Kamu ini gimana kok ini? Nanti orang kamu, tapi terus nang hatiku, waduh, bahaya Pak itu. Nanti kita coba lihat. Yang teman, ini teman ini biasanya silakan Bu. Ayo, Bu ini biasanya ini anak-anak kelas 1 ya Bu ini ya. Kayak teman, ayo anak-anak. Ya. Nah, ayolah demi Bapak ya, ayo ingat. Ya, ayo ingat bantu selama ini ya sudah. Kalau apa-apa nanti bantu bereskan. Ya ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini sebenarnya sudah bagus, cuman hanya mantau saja, tidak ada tindak lanjut yang lebih dalam. Jadi peraturannya apa? Ditanya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Terus saksi apa atau konsekuensinya apa? Tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi cuma disuruh mengerjakan, ya sudah. Konsekuensinya ya sudah. Tidak ada konsekuensinya selanjutnya apa? Tindak lanjut yang berikutnya. Kemudian, nah ini yang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini adalah posisi manajer. Itu yang seperti disampaikan Pak Uda tadi, Pak. Jadi jenengan ketika posisi manajer itu mendudukkan murid, harus berdialog dengan mereka. Jadi berdialog, menanyai apa kebutuhannya, menanyakan kesalahan-kesalahannya itu seperti apa, kita maklumi, kemudian kita cari solusinya dan kita pandu untuk bisa mengambil solusi yang terbaik dan memecahkan masalahnya. Seperti itu kalau manajer. Jadi bukan hanya sebagai pemantau yang apa konsekuensinya, ya sudah laksanakan, enggak. Kalau di manajer ini lebih berkolaborasi dengan murid. Isinya seperti konselor Pak Uda. Seperti jenengan kalau berjalan dengan anak kan kayak gitu, dekat gitu. Jadi istimewa kalau manajer ini. Nah ini coba Bapak Ibu dijawab ya. Ini kata-kata siapa ini? Ada 5 posisi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Nomor Bapak tadi. Pembuat rasa bersalah ya nomor 2. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pintar, mulia. Ayolah, lakukan demi saya ya.
Teman, Telbanis. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, pintar Pak Bha. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Ini manajer. Paham kabeh orang. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, ini kaitannya dengan nanti dengan keyakinan kelas. Nilai kebajikan universal yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh seluruh anggota kelas untuk dijunjung tinggi dan dilaksanakan atau dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah kemarin saya sempat bicara waktu upacara, pentingnya membuat keyakinan kelas. Supaya mereka mempunyai nilai-nilai yang diyakini dalam kelasnya, sehingga mereka bisa melaksanakan dengan rasa tanpa ada dorongan dari faktor-faktor luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Keyakinan kelas. Nah, ini bagaimana caranya kita nanti membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan universal, gitu Bapak Ibu. Mungkin saya lihat di kelas-kelas banyak yang keyakinan kelas tapi tulisannya itu seperti peraturan atau tata tertib. Nah nanti kan nggak ada bedanya. Kalau tata tertib, kalau peraturan itu nanti jatuhnya ke hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu jatuhnya ke konsekuensi. Dan keyakinan yang kata-katanya lebih simpel, lebih 1-2 kata, tapi merupakan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Misalkan kasih sayang, misalkan keindahan, seperti itu. Nanti saya aja contoh waktu melaksanakan keyakinan kelas sama anak-anak. Nah, terakhir restitusi. Ini adalah rumus untuk menyelesaikan masalah anak ketika kita berada di dalam posisi manajer. Kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bisa nggak bayangkan Bapak Ibu restitusi gimana? Dia udah bersalah, tapi kita kasih restitusi, dia kembali ke kelompoknya dengan lebih baik lagi dan malah bisa lebih positif lagi. Bukan malah minder, bukan malah nggak ada artinya, tapi kembalinya dengan lebih baik. Nah, ini adalah fungsi dari restitusi itu. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini, nomor 1, menstabilkan identitas. 2, menanyakan keyakinan kelas. 3, memvalidasi kebutuhan. Nah, ini fungsinya keyakinan kelas itu. Ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita dudukkan mereka, seperti Pak Uda tadi ya, dikasih dialog, ditanyai tentang apa-apa, tentang kenapa dia sampai melakukan seperti itu, ya, tanya-tanya, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya apa, kok bisa sampai seperti itu, terus kemudian terakhir adalah memvalidasi kebutuhan. Ini adalah sebuah segitiga ya Bapak Ibu, jadi urutannya bisa di bolak-balik, meskipun 1, 2, 3, bisa menanyakan keyakinan kelas, tanyakan kelas apa? Nah kok bisa seperti itu? Bagaimana? Terus sekarang seperti apa hasilnya? Seperti itu. Lanjut saja, biar nggak lama-lama. Nah, menstabilkan identitas ini, yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal atau melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita menganggap sebuah kesalahan itu bukan kesalahan, tapi adalah sebuah pembelajaran. Jadi kata-katanya biasanya gini, Bapak juga pernah berbuat salah seperti kamu seperti ini. Jadi kamu nggak usah terlalu minder seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa dikatakan seperti itu waktu kita merestitusi anak. Jadi kita ngobrol gitu Pak Anggi, berdialog dengan anak ketika anak yang ada masalah tersebut, seperti memberikan bimbingan konseling. Nah, ini adalah cara-cara untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu harus kita validasi dulu. Kalau nggak validasi, nanti bisa menyebabkan anak itu sangat-sangat down atau minder atau menjadi yang tidak mempunyai harga diri lagi. Jadi ini kalimat tadi biasanya gini. Padahal kamu bisa ya melakukan lebih dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa? Ya, terus kalimat-kalimat di bawah ini,
tanpa rasa menghakimi. Jadi ketika menyampaikan tidak ada intonasi yang menghakimi mereka. Jadi mereka tetap bisa ngobrol dengan kita dengan enak, walaupun kita memvalidasi kesalahan mereka. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati bersama? Itu bisa kita tanyakan kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang mengejutkan saya di modul 1.4, saya sampaikan di sini. Selama ini saya meyakini bahwa penghargaan itu baik untuk motivasi siswa. Dan saya kan, oke, bagus, gitu. Ternyata secara teori penghargaan itu merupakan hal yang kurang baik untuk jangka panjang. Jadi jangka panjangnya kurang baik. Tapi untuk jangka pendeknya bagus. Kita tidak harus menghilangkan penghargaan itu, tetap kita adakan, tapi porsinya kita harus lebih adil, lebih tahu dalam memberikan penghargaan. Guru harus mengambil peran kontrol sebagai manajer untuk menciptakan diskusi hidup. Nah, dulu saya sebagai penghukum, sering menghukum siswa, sampai sekarang alhamdulillah setelah mengetahui ini, oh ternyata manajer lebih baik daripada penghukum. Jadi saya sedikit berubah untuk bisa jadi mengambil posisi manajer ketika menghadapi anak-anak, lebih sabar. Kemudian ada penyelesaian masalah dengan memberikan hukuman, selain dengan memberikan hukuman, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi nggak langsung hukum mereka, tapi kita lakukan restitusi dulu. Nanti saya punya contohnya ketika melakukan praktik baik tersebut. Perubahan, nah ini selesai. Nah, biasanya saya memberikan hukuman pada anak yang bertengkar. Setelah saya tahu konsep positif, saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang bertengkar tersebut. Hasilnya bagus sekali, anak yang bertengkar dapat segera perbaikan dan tidak terjadi bertengkar lagi. Sangat menarik, pengalaman baru dan menyenangkan, bisa mengetahui dan menerapkan saat pembelajaran di sekolah. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai sini aja materinya untuk segitiga restitusi. Sedikit saya putarkan video ya untuk saya berbagi praktik baik saya kepada Bapak Ibu guru semua supaya bisa ketahui. Yang pertama saya putarkan yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu saya putarkan adalah berbagi saya yang ketika ada 3 Bapak Ibu. Keyakinan kelas, ada paradigma perubahan sama segitiga restitusi. Yang pilih yang mana dulu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalau ada sampah di bawah, tolong diambil di tempat sampah terlebih dahulu. Ya, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Oke. Terima kasih Pak Wadi. Silakan boleh tempat. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama kita di awal semester 2 ya. Berarti kita masuk tahun baru, tahun 2020. Nah, tahun baru adalah momen yang tepat untuk kita melakukan sebuah perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, anak kita coba untuk membayangkan ya. Untuk memulai perubahan kita mulai dengan membayangkan dulu. Anak-anak coba untuk membayangkan kelas yang diimpikan. Coba membayangkan kelas yang kalian inginkan, yang kalian banggakan, yang kalian gambarkan. Kelas yang seperti apa ya? Ya, tolong dibayangkan kelas yang kalian impikan seperti apa, kemudian kalian tuliskan di secari kertas yang dibagikan Kak Riza. Sekarang kalian tempelkan kelas impian kalian di papan yang sebelah kanan. Nah, sini. Sini. Nah. Ada banyak tanaman bunga yang indah, rapi, bersih, bermacam-macam tanaman. Oke, coba Kak
Liza minta tolong cewek satu, perempuan. Nah, siapa? Silakan ke depan. Ya, Liza, jangan maju. Ayo, dibacakan dulu. Nah. Kelas yang aku impikan, kelas yang bersih, nyaman, cantik, rapi, dan bagus. Itulah kelas yang diinginkan agar kita nyaman menggunakan kelas itu. Kelas yang nyaman ya, tapi nyaman dan aman ya. Oke. Lanjut, lagi, dibaca lagi. Kelas yang aku impikan, kelas yang bersih, kelas yang kita ramai, nyaman, tentram, menggunakan pembicaraan guru, tidak menggunakan air keras. Ini ada lagi ya. Tidak ada kekerasan ya. Tidak ada kekerasan. Karena apa? Ini tidak ada yang dipukul ya. Nah, anak-anak, yang kalian tulis itu adalah salah satu apa yang kamu yakini. Bagaimana supaya bisa mewujudkan kelas yang kalian inginkan. Jadi misalkan saya yakini kelas saya itu harus bersih, berarti keyakinan kelas saya itu adalah apa? Bisa kamu tulis, nanti kita coba membuatnya bersama-sama ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, coba kalian sekarang berkelompok. Satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kalian berunding atau berdiskusi. Kamu rumuskan keyakinan kelas kamu apa? Sesuai dengan yang kamu tuliskan per individu tadi. Silakan berkelompok. Silakan diskusi dengan temannya. Ini sudah Liza ya. Ditulis di sini ya. Ini yang kelompok kasih 2. Jadi kamu simpan dulu. Yang individu disimpan. Ini yang berkelompok. 2. Kamu tulis hasil diskusimu, kamu tulis sini. Keyakinan kelas kamu apa untuk mewujudkan kelas ini? Iya. Ya, kasih 2 lembar. 2 lembar. Kamu diskusi sekarang. Jadi yang membuat ini murni anak-anak Bu, bukan saya. Saya cuma mengarahkan aja anak-anak untuk keyakinan kelasnya. Cuma saya menyimpulkan, misalkan tadi menjaga kebersihan ya tentang nilainya keindahan, nilainya seperti itu. Bisa per individu dulu, terus jadikan kelompok, baru kita nanti keluarkan ke kelas ke depan, seperti itu. Langsung saya cepatkan ya, tidak terlalu lama. Keyakinan kelasnya, keyakinan kelas kamu. Nah, ini sudah ditempel semua untuk keyakinan mulai individu sampai yang kelompok. Keindahan, ya. Nah, ini kita rangkum Bapak Ibu. Keindahan, setuju enggak? Setuju enggak nilai keindahan dari keyakinan kelas kita? Setuju ya? Karena kalian semua ini kan kelasnya bersih, tidak ada kotoran, tidak ada sama, berarti nilainya keyakinan kelas adalah keindahan. Nomor kedua, dari tadi kelompok ya. Tidak boleh merusak hubungan sama, tidak boleh membuli teman, ya. Berarti kalau tidak boleh membuli teman itu ada nilainya, kita harus saling menyayangi, ya. Berarti tidak boleh membuli itu nilainya saling menyayangi. Nah, kalau nilainya itu Bu, ada katanya nilai positif, bukan kata negatif. Tidak boleh itu enggak. Jadi kita ganti dengan kata-kata yang positif. Ya, menjaga ketertiban ini. Tidak boleh merusak guna, tidak boleh membuli. Jadi ganti yang paling positifnya. Menjaga ketertiban. Berarti tidak boleh rame di kelas. Ya, masuk dalam nilai. Kalau tidak boleh rame ya berarti ketertiban. Ya, yang kelas yang pertama adalah ini tolong menonton oleh
ngaji, santun, loyo. Kalau ada yang kami berarti dia melanggar nilai dasar kita. Ingat-ingat, keyakinan ini adanya di dalam hati kamu, adanya dalam hati yang paling dalam dan paling kamu jaga. Karena ini untuk apa? Mewujudkan apa? Sholat iya. Kalau kalian bisa melaksanakan keyakinan kelas ini, kelas ini akan terwujud. Oke, bisa dipahami apa? Kalau bisa dipahami, kalian harus menulisnya ke dalam kertas yang besar ini. Nah, boleh, ya. Perwakilan kelompok yang boleh. Nah, dia boleh. Ini boleh. Ditulis nanti ditandatangani sama semua anggota kelas. Enggak, kita enggak. Jadi kita cuma menuliskan keyakinannya aja. Kalian bisa membuat keyakinan kelas, ya, sekarang kamu wajib tanda tangan di kertas itu. Di kertas itu semua, tanda tangan. Per anak. Kalau ballpoint, ditandangani semua. Kasih nama, ya, kasih nama kamu. Kelas. Ya, semua. Nah, terakhir ditempelkan. Nah, jadi dari peraturan-peraturan itu nanti kita kerucutkan jadi sebuah keyakinan. Itu bedanya dengan peraturan. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan, keindahan, saling menyayangi, menghormati, saling menolong, gotong royong, toleransi, sopan santun, kesehatan, dan setiap kelas beda nanti, beda-beda pasti. Yang atas itu kan sudah ada Pak Nisa, tapi judul bukan peraturan ya. Ya, tapi kata-katanya jangan ada yang kata negatif, Bu Rurun. Nggak boleh kata negatif. Tidak membuang sampah, hasilnya tidak membuli teman, itu diganti kata positif. Tadi saling menyayangi, ya. Itu. Ya, itu yang praktek yang pertama saya buat yang kelas, yang kedua tentang membuat segitiga garis itu sih, nggih. Ini muridnya Bulia. Ini saya ambil real Bulia. Ketika ada anak bertengkar, real saya ambil, saya langsung video. Enggak rekayasa. Asli saya terekam langsung ke anak-anak. Wah, ngomong aja. Malah no konco-konco nih. Iya. Waduh. Saya mau menyalahkan cara yang benar yang salah. Intinya pada itu kalian kita karena ada mau tanya ya. Jadi memang dalam permainan biasa, perlahan itu biasa, ya. Karena biasa, ya. Terima ya. Saya mau tanya sekarang ya, melalui apa? Salah. Cukup ya.
Untuk barang ini ya kita dia masalah ya. Jangan masalah. Semua. Jangan masalah. Berarti akan hanya seperti itu. Jadi kalau kamu tadi tertarik bersamanya apa? Tidak tapi ya, tapi salah ya. Jadi lain kali kalau bermain berarti ya. Oke, naik harus senang ya. Nah, mengakai semuanya. Kita harus kita paham ya. Dan dia yang kamu harus mendapatkan kita karena sebenarnya mengenai tetapi ya tidak harus bersama kembali pas multi kuliah pas papat. Nah, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir ini untuk perubahan paradigma pembelajaran sama visi guru penggerak. Terakhir nanti bisa kita akhiri dengan berdoa. Nah, ini karya anak sendiri, Pak. Ini bukan saya yang edit, anak sendiri yang edit. Jadi sekian begini dulu video dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ekrangnya lang lihat kan bertakso dengan ekrangnya. Girara gitu. Girara. Ya. Ya, hai. Belakang layar gambaran. Setiap olahraga anak saya suruh bawa air minum putih. Nggak boleh es dulu kalau olahraga. Glowing ada ya. Oh, teluan. Ya videonya arek dhewe iki pokoke. Gitu. Asing blender. Deko. Nah, jangan salah Bapak Ibu nggih, waktu anak-anak buat video ini lebih serius daripada kalau saya yang ngajar. Nek waktu nggih video, tahu seneng kanca-kancane saya dhewe. Lebih semangat. Lebih kreatif. Inspirasi tunggu alam.
Oke, baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk menutup ada pertanyaan apa boten? Silakan. Enggak apa-apa, kalau mau nanya silakan. Monggo Pak Uda. Sangat menarik apa yang disampaikan dan melihat aktivitas siswa itu sangat menyenangkan. Mungkin kiranya kalau itu berada pada pembelajaran matematika, bisa di-share-kan ilmu-ilmunya yang mungkin lebih tepatnya biar anak-anak itu termotivasi luar biasa kayak pada waktu PJOK. Terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman yang lain bisa ngasih masukan ke Pak Uda untuk bagaimana metode pembelajaran yang asik untuk matematika. Bu Rurun, pengalamannya mengajar waktu matematika gimana? Kan kalau PJOK kan memang anak-anak udah seneng ya. Kalau matematika kan anak serius, disuruh ngitung, gimana caranya? Kalau saya kan memang nggak punya pengalaman mengajar matematika. Selama ini saya punya pengalaman anak-anak kalau saya ajar itu selalu seneng, antusias. Kalau saya nggak hadir atau absen mesti ditagih. Pak, mana nggak masuk kemarin? Silakan Bu Rurun. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit berbagi pengalaman. Mungkin saya yakin di sini Bapak Ibu guru yang lainnya juga punya pengalaman masing-masing yang lebih menarik. Dan mungkin pembelajaran PJOK itu memang yang lebih menyenangkan bagi siswa dan sangat ditunggu-tunggu karena siswa kemungkinan bisa berekspresi di situ dengan berbagai macam gaya-gaya yang diterapkan guru olahraga. Tapi yang ditanyakan Pak Huda di sini tentang pembelajaran matematika. Mungkin bagi saya menarik Pak ya, tapi nggak tahu mungkin bagi yang lainnya sepertinya menarik atau tidak itu kan relatif Pak, tergantung. Biasanya kalau pembelajaran matematika, kalau kita menggunakan alat peraga itu mungkin sudah biasa, bisa menarik anak-anak. Tapi biasanya untuk pertama kita biarkan anak-anak itu secara berkelompok, jadi biar dia senang dulu, kita terapkan senang dulu. Misalnya kita mengukur panjang, jadi satuan panjang ya Pak ya sama satuan berat. Jadi kita gunakan misalnya tangga atau kita praktekkan secara langsung. Jadi anak-anak biar berpikir langsung dengan bermain. Sehingga dia senang dulu beraktivitas, dia bermain, mengukur sendiri apa yang dia lakukan. Setelah itu kita lanjutkan ke materi itu. Jadi kita menghitung panjang itu seperti ini, kita itu gini. Atau kita berikan contoh-contoh yang real sambil kita berikan gurauan-gurauan di situ. Sehingga anak-anak sambil bercanda, sambil menghitung. Kalau anak sudah paham, kita berikan sedikit saja soal tentang pemahaman itu. Atau mungkin tentang materi bangun ruang yang lainnya, kita ambil contoh, misalnya anak-anak bisa membawa bangun-bangun ruang yang mungkin kardus atau apa, biarkan dia berkreasi sendiri. Jadi biarkan dia senang, diapakan itu bangun ruangnya, itu nanti baru kita tentukan. Kalau ini kamu misalnya balok, disigar jadi dua. Nah ini nanti jadi bangun apa? Biar dia berkreasi sendiri dengan cara yang menyenangkan caranya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau mungkin Bu Lia bisa menambahkan. Gini Bu, saya punya satu pengalaman gitu. Punya satu pengalaman tentang bagaimana cara belajar matematika yang menarik. Walaupun bukan di sini, ini saya nge-share pengalaman saya waktu SMP Pak Uda. Waktu SMP, saya kelas 1, punya guru matematika, sangat menarik gurunya. Karena seingat saya itu guru yang saya ingatkan ngajar matematika gini. Dia kalau ngajar, itu ada kuisnya. Kuisnya itu pertama, kuis yang tidak berhubungan dengan matematika. Bisa, badai-badaian Pak. Badai-badaian itu menarik minat siswa. Kemudian yang kuis kedua, itu ada yang berhubungan dengan matematika. Ada soal cerita, terus ada gambar-gambarnya, ada humornya. Kalau ngomong biasa dibalik-balik. Yang tahes itu yang sehat. Dibalik-balik tadi. Orangnya lucu, menarik, terus metode yang digunakan itu
nggak monoton menerangkan. Tadi ada kuis, ada badai-badaian. Nah, itu menurut saya sangat menarik. Jadi waktu itu saya ingat ya betul diajar tips membuat misalkan hitung-hitungan perkalian, cara cepatnya gimana, itu tapi dengan kuis tadi. Jadi anak-anak bisa menarik minat siswa. Ya, saya menambahkan Pak Risa. Monggo. Mungkin kalau Pak Risa terinspirasi dari gurunya, sebenarnya saya juga terinspirasi dari guru SMA saya juga sebenarnya. Jadi waktu pembelajaran matematika ya seperti itu tadi. Jadi kita sambil ngasih soalnya itu tentang kehidupan sehari-hari yang maksudnya tidak monoton di buku. Jadi kita plesetkan misalnya siapa yang berlari, misalnya nenek berlari sejauh, kan nggak mungkin nenek berlari. Nah seperti itu sehingga anak-anak kan bisa tertawa sambil menyelesaikan soal itu tadi. Iya. Beliau. Intinya itu bukan dari materinya ya, dari gurunya. Pembawaannya harus dia senang menarik. itu loh, bukan dari pelajaran apa-apa, tapi dari gurunya yang bikin dia itu anak-anak itu senang dan semangat. Kalau saya ya Pak ya, kalau mengajar contoh matematika ya, seumpama soal cerita, saya itu selalu menyebutkan nama siswa yang saya didik saat itu. Jadi saya sebutkan namanya. Jadi bukan Budi, tapi enggak, anak yang saya didik saat itu. Jadi saya tulis nama di dalam soal cerita matematika itu. Jadi anak-anak itu lebih semangat, lebih senang karena namanya disebut dalam soal matematika tersebut. Seperti itu. Jadi intinya bukan dari pelajarannya ya yang bikin anak itu senang, tapi dari gurunya bagaimana cara mengajarnya. Menjadi guru idola itu seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ye, monggo, Bu Anis, tambahkan Bu Anis. Saya kok tertarik sekali kalau masalah pelajaran matematika. Dulu berdasarkan pengalaman saya, kalau ngajarkan matematika itu anak-anak itu saya ajak langsung terjun. Jadi ketika pembelajaran bilangan bulat, biasanya dulu pengalaman saya sekolah juga itu kan yang aktif. Ketika saya mengajar kemarin di bilangan bulat, anak-anak itu semuanya saya ajak aktif. Jadi anak-anak itu saya motivasi, saya kasih semangat di dalam kehidupan nyata itu kan semuanya mesti ada pasangannya. Sama, bilangan juga ada pasangan. Bilangan bulat itu ada pasangannya, bilangan positif sama bilangan negatif. Ketika itu yang bilangan jadi bilangan positif itu anak perempuan, yang bilangan negatif jadi anak laki-laki. Ketika ada penjumlahan bilangan bulat misalnya 5 ditambah negatif 2, jadi anak yang laki-laki yang perempuan 5 maju, yang laki-laki 2 maju. Kemudian cari pasangan, karena kan di dalam kehidupan sehari-hari ada pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan, cari pasangan. Kemudian yang tidak ada pasangan, itulah hasilnya. Seperti itu contohnya. Kemudian saat mengajar di kelas rendah, dulu di kelas 3, itu saya mengajarkan konversi jarak ya, kilometer, hektometer gitu. Biasanya kan juga gitu yang aktif guru. Pada saat pembelajaran itu anak-anak saya ajak semuanya bermain. Ayo kita biasanya pakai tangga, tetapi enggak, di situ saya di lantai itu saya kasih kilometer, hektometer gitu ya. Jadi misalnya 1 kilometer ke hektometer, tetapi di lantai itu sudah, kalau misalnya kalian melangkah ke kanan itu nanti tambah 0, kalau ke kiri ngurangi 0, seperti itu. Jadi pembelajaran anak-anak saya usahakan untuk aktif semuanya. Kalau pembelajaran matematika seperti itu, kalau pengalaman saya. Mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis atas berbagi praktik baiknya waktu mengajar matematika. Tepuk tangan dulu untuk Bu Anis. Ya Pak Uda, terima kasih sekali, pertanyaannya sangat menggugah teman-teman untuk bisa aktif dalam berdiskusi hari ini. Memang kita kembali lagi ya bahwasanya kalau kita membuat sebuah pembelajaran harus pembelajaran yang bermakna. Yang bermakna itu apa sih? Bukan guru yang bergerak, bukan guru yang menerangkan, bukan guru yang aktif. Tapi yang aktif adalah siswanya, muridnya. Dengan cara gurunya bisa mengatur, bisa memfasilitasi murid-murid untuk belajar sedemikian rupa sehingga bisa aktif, sehingga ikut terlibat dalam pembelajaran. Seringkali kita tanya murid-murid kita waktu SD, eling nggak pelajaran apa? Lupa. Sing eling apa? Bangku nih. Eling bangku nih. Ingat tempat duduk SMA, ingat. Siapa ingat? Tapi pelajarannya lupa karena nggak bermakna. Yang bermakna ketika kita tempatnya di situ, kita berinteraksi, itu
ingat. Kita pernah ke sana, ingat. Kita pernah ke sini, ingat. Begitu juga pembelajaran. Ketika pembelajaran anak hanya mendengarkan, maka yang aktif hanya indera pendengaran saja. Tapi kalau anak melakukan, itu yang aktif semua seluruh inderanya. Jadi makanya kita ubah paradigma pembelajaran kita yang dulu berpusat pada guru, sekarang kita ubah menjadi berpusat pada peserta didik atau pada murid kita. Seperti pembelajaran matematika, sebagai seorang guru harus bisa mempunyai metode atau inisiatif yang menarik minat siswa sehingga anak-anak bisa belajar dengan senang dan bahagia sesuai dengan tujuan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf telah mengambil waktu Bapak Ibu semua, minta maaf sekali. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arisa. Beri tepuk tangan untuk Pak Arisa. Dari yang disampaikan oleh Pak Arisa tadi, yaitu menerapkan budaya positif itu untuk menanamkan nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, dan yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif dan inovatif. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Ahmad Maulana Baudin. Kepadanya disilakan. Bagus. Iki bikin lagi nih. Ayo, syuting. Ya. Hah? Bukan. Ya. 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 Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilayka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum Pak Arisa, belum. Ya. Tak setting lagi. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, acara sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Alan yang telah memimpin doa. Semoga dengan acara ini SD Negeri Sidomulyo 1 lebih baik dan tetap selalu berkembang sesuai zamannya. Saya Rini Setiauningrum SPDSD, apabila ada kata yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siang hari makan nasi babat. Asik. Makan bareng bersama sahabat. Beginilah presentasi materi dari Pak Ahmad. Silakan ambil yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih. Rekan-rekan guru SD Negeri 1. Menuting Bobo sebagai saksi dan saat ini. Oleh Pak.